warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwatal iman, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di suatu keadaan, suatu kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan, yang mana nampaknya murka Allah Subhanahu wa taala telah ditimpakan khususnya di negeri kita ini. Karena itu kita lihat saat ini bagaimana bertubi-tubinya bencana ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu seandainya kita semuanya mau mengaca dan percaya kepada apa yang telah difirmankan, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka insya Allah cukuplah itu sebagai penghenti atau sebagai penghambat segala macam bencana itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan antara lain di dalam surat Saba ayat ke-15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya pada bangsa Saba itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa Saba itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang subur. Luar biasa suburnya. Sehingga di sana kehidupan itu sangat mewah. Kalau mungkin saya membayangkan ya seperti Indonesia mungkin lebih mewah waktu itu. Saba itu adalah saat ini adalah Yaman Selatan. Jannatani ayyamini wa shimal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebun-kebun yang luar biasa suburnya. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Permintaan Allah hanya dua. Kulu mir rizqi rabbikum, makanlah, nikmatilah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua permintaan Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu tidak cukup dengan aku mengatakan alhamdulillah, berterima kasih, tidak cukup. Allah butuh bukti. Bukti bersyukur itu seperti apa? Tidak ada lain, bukti itu adalah ketaatan kepada Allah, patuh kepada aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bersyukur. Tapi dalam ayat 16 ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Al-ayat. Mereka berpaling ternyata. Tidak mau bersyukur, tidak mau taat pada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, bahkan melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mendatangkan banjir bandang yang luar biasa sehingga diganti kebun-kebun yang subur itu dengan tanah yang tandus, tidak bisa ditanami apapun. Yang tumbuh hanya tanaman-tanaman berduri dan pahit rasanya, tidak bisa dimakan. Itu dalam tafsir dijelaskan panjang lebar. Ini peringatan-peringatan Allah kepada kita semuanya. Bahkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak jelas kerusakan di daratan, di lautan itu karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan dari apa yang telah mereka lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan itu sedikit mereka akan diberikan oleh Allah persekot agar mereka merasakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kerusakan di daratan, di lautan oleh para ulama dijelaskan di dalam tafsir-tafsir beliau. Termasuk gempa bumi, bencana alam, tanah longsor, gunung meletus, pesawat terbang jatuh, bahkan COVID-19 termasuk adalah kerusakan di daratan dan di lautan.
Bima kasabat aidin nas, karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Bahkan di dalam tafsir Al-Kasyaf oleh Imam Az-Zamakhsyari dijelaskan di situ dimaksud dengan ulah tangan-tangan manusia adalah perbuatan dosa-dosa manusia, perbuatan maksiat manusia, perbuatan melawan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan tangan-tangan manusia, termasuk nuwun sewu babat hutan seenaknya saja, itu juga melanggar aturan-aturannya Allah. Dalam Islam diatur semuanya itu. Diatur semuanya. Ini maksiat, dosa, maka Allah mendatangkan bencana demi bencana seperti ini. La'allahum yarji'un. Ayat ini ditutup oleh Allah agar mereka sadar dan mau kembali kepada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada aturannya Zat Sang Pencipta kita semuanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan dalam surat Al-Anfal ayat 25, surat Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaulu fa dammarnaha tadmira. Al-Isra ayat 16. Dan jikalau kata Allah, kami hendak menghancurkan suatu negeri itu, maka aku perintahkan penduduk di negeri itu, rakyatnya, penguasanya, aku perintahkan kata Allah agar mereka taat patuh kepadaku. Nah, annuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Tapi apa kata Allah? Fafasaku fiha. Ternyata mereka melakukan kefasikan, kedurhakaan, dosa-dosa di negeri itu, fiha, di dalam negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka sudah sepantasnya lah keputusan kami, akan kami datangkan musibah-musibah. Fadammarnaha, maka akan aku hancurkan negeri itu. Tadmiro, sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan kita belum sampai sehancur-hancurnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, surat Al-Anfal 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian semua terhadap sebuah fitnah, terhadap sebuah bencana, musibah, yang mana bencana, musibah, fitnah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dolim, terhadap orang-orang yang berbuat dosa, maksiat saja, bukan, semua bisa kena. Semuanya bisa kena. Artinya apa? Berarti tanggung jawab kita semuanya. Bencana itu berbanding lurus dengan kemaksiatan. Bencana itu berbanding lurus dengan dosa. Ketika melakukan banyak dosa di negeri itu, di kampung itu, maka Allah akan mendatangkannya. Ini berita Al-Quran. Dan yang kedua yang mengundang bencana adalah siapapun yang mendiamkan diri kemungkaran-kemungkaran terjadi. Oh, itu bukan tugas saya. Ketika kita mengaku muslim, beriman pada Allah, kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita cegah itu. Kemungkaran-kemungkaran itu kita cegah. Itu kewajiban kita agar kita tidak kena. Karena ketika sudah bencana itu datang, maka semua bisa kena. Lalu bagaimana matinya orang-orang yang taat pada Allah, sholat malamnya tidak pernah telat, tidak pernah ditinggalkan. Ketika bencana terjadi seperti itu, maka orang-orang yang sudah amar ma'ruf nahi munkar, sudah melakukan ketaatan pada Allah, sudah mencegah segala macam kemungkaran, masih belum mampu dan datanglah bencana, maka dijamin orang tersebut matinya syahid. Tapi ketika orang-orang yang mendiamkan diri, nanti dulu pesawat terbang jatuh, kemudian mati syahid, nanti dulu, tidak bisa. Sudahkah mereka itu amanu wa amilus sholihat, amanu wattaqau? Maka jadi itu di dalam Al-Quran selalu gandeng dua ini, amanu wattaqau, amanu wa amilus sholihat. Sudahkah melaksanakan seperti itu? Ketika sudah melaksanakan seperti itu, sebagai seorang muslim tidak ada rasa takut, hanya takut kepada Allah. Karena apa? Apapun yang terjadi, insya Allah syahid.
di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa ketaatan pada Allah ini adalah kemutlakan untuk menghindari segala macam musibah, bencana dan lain sebagainya. Di samping itu kita tidak boleh berdiam diri untuk menghadapi atau melihat segala macam kemungkaran yang ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.